Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya, Reni Widyastuti SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto, akan menyampaikan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Di bawah bimbingan fasilitator Ibu Siti Nurul Rohmah dan pengajar praktik Ibu Wahyuning Winarni. Budaya kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid melalui lahar aktif atau laporan harian aktivitas matematika untuk menumbuhkan karakter mandiri, bergotong royong, dan kreatif dalam lingkungan yang memberikan kesempatan murid menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif. Dalam menjalankan aksi nyata, saya mendasarkan pada model prakarsa perubahan Bagja. Di sini, prakarsa perubahannya adalah budaya kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid melalui lahar aktif atau laporan harian aktivitas matematika untuk menumbuhkan karakter mandiri, bergotong royong, dan kreatif dalam lingkungan yang memberikan kesempatan murid menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif. Dasar filosofis Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah 1. Mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid berarti melatih kemandirian mereka melalui keterampilan mengelola dirinya sendiri dalam belajar serta menentukan suatu keputusan langkah apa yang harus mereka lakukan. 2. Bergotong royong. Mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan guru, wali kelas, dan orang tua mereka. Lewat interaksi ini, mereka akan memiliki keinginan untuk selalu bersikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, baik di sekolah maupun di rumah demi kebermanfaatan dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntun mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mendorong murid untuk bersuara berarti juga membuka ruang bagi sikap berani mengambil risiko, sehingga murid tidak takut untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran kreatif mereka. Adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang memberikan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir dan merasakan emosi yang positif seperti sikap optimis, aktif, dan gembira serta merasa sebagai bagian dari lingkungannya. Untuk tahapan Bagja yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan komunikasi antara murid, guru, dan orang tua sebagai upaya berbagi informasi tentang kemajuan murid? Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah mengajak tim sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan komunikasi antara murid, guru, dan orang tua murid, mencari sumber informasi dari internet, buku, atau jurnal, berkonsultasi ke pimpinan sekolah, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah mengajak berdialog dengan semua murid di kelas untuk meminta pendapat mereka tentang hal-hal apa yang perlu dikomunikasikan dalam pembuatan atau penyusunan lahar aktif matematika serta bagaimana pelaksanaannya. Aset atau kekuatan yang diberdayakan adalah murid, guru, wali kelas, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Sedangkan penanggung jawabnya adalah guru bidang studi, dalam hal ini adalah calon guru penggerak. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah melakukan
melakukan kolaborasi berbagi informasi dengan orang tua? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat menjalin komunikasi antara murid, guru, dan orang tua murid? Situasi bagaimana yang dapat kita amati dalam menjalin kolaborasi tersebut? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan budaya kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid? Tindakannya adalah mencari contoh real bagaimana kegiatan yang dapat mengembangkan budaya kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid. Kemudian melakukan wawancara pendapat guru, wali kelas, dan kepala sekolah tentang program Lahar Aktif Matematika. Kemudian rencana, curah pendapat, dan diskusi sosialisasi oleh kepala sekolah, wali kelas, guru, dan ketua kelas kepada siswa di kelasnya masing-masing. Aset yang diberdayakan adalah siswa, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Waktu yang dibutuhkan adalah 3 hari, sedangkan penanggung jawabnya adalah guru bidang studi atau CGP. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid dalam berbagi informasi tentang siswa telah berjalan dengan baik? Tindakan yang diperlukan adalah melalui lahar aktif matematika, murid akan terlatih untuk selalu bersikap disiplin dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Kedua, dengan adanya lahar aktif matematika yang sudah berjalan dengan baik, maka akan mengurangi timbulnya permasalahan pada murid terutama dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Rencananya adalah melibatkan siswa untuk menuliskan gambaran atau responnya terhadap kegiatan yang akan dilakukannya. Set yang diberdayakan adalah siswa, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Waktu yang dibutuhkan 1 hari, dan penanggung jawab adalah guru bidang studi atau CGP. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan komunikasi tersebut? Kemudian tindakan yang diperlukan adalah membuat daftar rencana penting dalam menjalin komunikasi antara murid, guru, dan orang tua murid, misalnya antara murid, guru dengan orang tua murid, saling memberikan informasi melalui daftar checklist sesuai keterangan yang ada pada lahar aktif matematika, dan setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali melaporkan informasi dari buku penghubung tersebut kepada wali kelas masing-masing murid. Kemudian kegiatan diawali dengan pembelajaran di kelas seperti biasanya, kemudian kegiatan murid selama pembelajaran yang terdapat pada lahar aktif yang telah dikumpulkan sebelumnya diisi oleh guru dalam bentuk checklist yang disertai dengan pemberian keterangan tambahan jika perlu. Kemudian lahar aktif tersebut dikembalikan pada murid untuk selanjutnya diberikan kepada orang tua mereka masing-masing agar menindaklanjuti kegiatan checklist oleh mereka. Dan yang terakhir, setiap murid wajib mengumpulkan kembali buku penghubung tersebut pada meja guru di kelas sebelum pembelajaran dimulai. Rencana yang dilakukan adalah melibatkan murid dalam perencanaan kegiatan, memberikan kesempatan murid untuk memberikan saran terkait lahar aktif matematika. Kemudian aset yang diberdayakan adalah siswa, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Untuk waktunya fleksibel atau sesuai jadwal, dan penanggung jawabnya adalah guru bidang studi. Untuk langkah yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya kolaborasi antar murid, guru, dan orang tua murid? Kemudian siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakannya adalah melibatkan semua siswa dalam kegiatan ini, kemudian mengajak wali kelas dan guru untuk memantau keterlaksanaan program membudayakan kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid melalui lahar aktif atau laporan harian aktivitas matematika.
Kemudian rencananya adalah melibatkan siswa dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam kegiatan sekaligus solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian aset yang diberdayakan adalah siswa, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Waktu yang dibutuhkan 1 hari dan penanggung jawabnya adalah guru bidang studi atau CGP. Berikut ini alasan memilih program Lahar Aktif Matematika. Yang pertama, kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid berperan penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan di sekolah. 2. Pentingnya informasi terkait perkembangan aktivitas murid baik dari guru maupun orang tua murid untuk memantau sejauh mana kemajuan mereka di dunia pendidikan. Dan ketiga, adanya sebagian murid yang masih kurang mempunyai sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Dan tujuan program Lahar Aktif adalah sebagai berikut: membudayakan kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua murid melalui laporan harian agar guru dan orang tua murid memperoleh informasi tentang perkembangan, kemampuan, dan aktivitas murid serta memotivasi murid untuk selalu bersemangat saat belajar, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Agenda program Lahar Aktif antara lain: 1. Pada saat pembelajaran, guru mengamati aktivitas murid di kelas, kemudian mengisi lahar aktif dengan memberikan checklist pada tabel yang disediakan. 2. Murid membawa lahar aktif dan menuliskan jenis tugas dari guru untuk selanjutnya diberikan kepada orang tuanya. 3. Orang tua murid memberikan checklist pada tabel yang tersedia tentang aktivitas anaknya. 4. Pada jadwal pertemuan berikutnya, guru mengecek dan melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Yang kelima, setiap 1 bulan sekali melaporkan lahar aktif kepada wali kelas masing-masing untuk bersama-sama melakukan evaluasi. Adapun bentuk program Lahar Aktif adalah berupa buku penghubung mata pelajaran matematika yang di dalamnya berisi tabel aktivitas harian murid baik di kelas maupun di rumah, dan catatan tugas-tugas murid serta penilaiannya yang kriterianya berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid melalui musyawarah yang telah dilakukan sebelum lahar aktif terbentuk. Buku ini juga dilengkapi catatan untuk murid jika mungkin ada permasalahan saat pembelajaran di kelas, dan pada halaman terakhir terdapat tanda tangan wali kelas dan guru mata pelajaran. Berikut ini adalah sampul dan isi dari lahar aktif. Diawali dengan sampul bagian depan berjudul Lahar Aktif atau Laporan Harian Aktivitas Matematika dengan disertai nama siswa, kelas, atau nomor absen. Kemudian halaman kedua yaitu kata pengantar. Halaman ketiga yaitu aktivitas harianku di kelas. Halaman keempat aktivitas harianku di rumah. Halaman kelima catatan tugas atau penilaian. Dan halaman ke-6 adalah catatan untuk siswa disertai dengan monitoring buku serta tanda tangan wali kelas dan guru bidang studi. Perasaan adalah saya dan warga sekolah atau wali kelas, murid, orang tua murid, dan rekan guru merasa senang karena melalui lahar aktif ini membawa dampak positif terhadap keaktifan murid dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah, serta melatih murid untuk selalu menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka. Kemudian, melalui program Lahar Aktif Matematika ini, tugas dan penilaian terhadap murid dapat terpantau dengan jelas, sehingga memudahkan guru dan wali kelas dalam mengamati sekaligus memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan orang tua murid jika ada masalah yang timbul dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencarikan solusi bersama-sama. Adapun pembelajaran yaitu yang pertama, menanamkan kedisiplinan murid untuk selalu menyelesaikan tugas belajarnya tepat waktu. 2. Melatih murid untuk selalu bertanggung jawab atas kewajiban yang harus mereka lakukan. 3. Membangun kolaborasi atau kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua murid. Dan yang keempat, memberikan pemahaman tentang pentingnya mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap pelaksanaan program sekolah. Untuk penerapannya yaitu
Untuk perbaikan ke depannya agar kegiatan dapat berkembang secara kondusif, maka saya akan berusaha melakukan kolaborasi yang lebih luas dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan di sekitar sekolah agar muncul program kegiatan baru yang kreatif dan inovatif, serta membawa dampak yang positif bagi murid-murid. Demikian tadi uraian tentang aksi nyata modul 3.3 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.